Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan berceramah singkat tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup pribadi masyarakat dan negara. Baiklah, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Salawat serta salam kita tuturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang membawa risalah suci yang menjadi teladan dan menunaikan wahyunya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita semua tentu sepakat bahwa Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan ibadah, bukan hanya untuk ditilawahkan, tetapi juga untuk dihayati dan diamalkan. Al-Quran adalah huda linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Bahkan lebih dari itu, ia adalah petunjuk hidup secara menyeluruh bagi pribadi masyarakat, bahkan sebuah bangsa. Baiklah, di sini akan saya jelaskan poin pertama, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup pribadi. Dalam kehidupan pribadi, Al-Quran menata hati, akhlak, dan cara berpikir manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Surah Al-Isra ayat 9. Melalui Al-Quran, kita diajarkan tauhid, mengenal Allah sebagai satu-satunya sesembahan, ibadah agar hidup tidak sia-sia dan selalu bernilai di sisi Allah. Dan kemudian berakhlak mulia seperti jujur, sabar, amanah, adil, dan menjauhi sifat sombong serta hasad. Contoh nyatanya yaitu seperti seorang muslim yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, akan berhati-hati dalam makan, berbicara, bahkan berpikir. Ia tahu bahwa setiap amal akan dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua yaitu Al-Quran sebagai pedoman masyarakat. Dalam skala masyarakat, Al-Quran menanamkan nilai sosial yang tinggi, seperti keadilan, berlaku adilah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Penjelasan surat Al-Maidah ayat 8. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Surat Al-Maidah ayat 2. Menjaga dan kewajiban baik antar tetangga sesama muslim maupun antar agama. Masyarakat menjadikan Al-Quran sebagai rujukan akan terhindar dari fitnah, hoax, perpecahan, dan kekerasan sosial karena nilai-nilainya penuh kasih sayang, bukan pemusuhan. Kemudian poin yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai pedoman negara. Dalam konteks bernegara, Al-Quran mengajarkan prinsip-prinsipnya, yaitu prinsip pertama, kepemimpinan yang amanah. Kemudian yang kedua yaitu keadilan hukum. Yang ketiga, musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang keempat yaitu perlindungan terhadap yang lemah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." Surat An-Nisa ayat 58. Negara yang menjadikan Al-Quran sebagai sumber kebijakan akan menjunjung tinggi hak asasi manusia, menindak tegas korupsi dan kezaliman, mengedepankan pendidikan, kesejahteraan, dan keselamatan umum. Baiklah, penutup ceramah saya ini, hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Quran adalah cahaya dalam kegelapan, kompas dalam kebingungan, dan obat bagi banyak penyakit hati dan masyarakat. Maka jangan hanya membaca, tetapi resapi, pelajari, dan amalkan. Mari kita mulai dari diri sendiri, lalu kita ajak keluarga dan masyarakat, hingga akhirnya terbentuk negara yang berkah, sebagaimana janji Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96, yaitu, "Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dan langit dan bumi, dari langit dan bumi." Baiklah, sekian ceramah saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.